Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menyelesaikan ujian akhir semester strategi pembelajaran. Seorang pendidik yang merupakan salah satu komponen di bidang pendidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Salah satu peran seorang guru adalah menjadi fasilitator. Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Guru harus menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Dasar pertimbangan memilih strategi dalam pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran, sebab berfungsi sebagai landasan dalam menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberikan latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru di dalam menggunakan satu strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya, yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang mengajarkan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaannya pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Pengertian akan tujuan pendidikan ini mutlak perlu, sebab tujuan itulah yang menjadi sasaran dan menjadi pengarah daripada tindakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Di samping menjadi sasaran dan menjadi pengarah, tujuan pendidik atau pengajar juga berfungsi sebagai pemilihan dan penentuan alat-alat termasuk metode yang digunakan dalam mengajar. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi serta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek efektif dan motor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan keseluruhan aspek kepribadian secara terintegritas. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama mengelola kelas dalam menyampaikan materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar ini sebab metode mengajar itu adalah yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tentunya. Misalnya metode diskusi
menuntut pengetahuan yang cukup banyak, supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan peserta lain, yang penguasaan bahasa serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.